Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan, keamanan lan kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidup, lan mugi-mugi umur kita sedaya dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Terutami kula panjenengan urip nang donya niki mugi-mugi tansah tetep saged nindakaken tugas kita minangka kawulane Allah ingkang dipun titahaken Allah wonten ing donya. Para sedulur sedaya teng pundi kemawon ingkang kawula hormati, kula jenengan urip nang donya niki dipun titahaken Allah mesti wonten tujuanipun. Terus kula jenengan urip niki kedah ngerti tujuan aku diuripno Allah iku apa. Kula jenengan dipun titahaken Allah, dipun gesangaken Allah wonten ing alam donya niku tujuane pados ridane Allah Subhanahu wa taala. Niki cocok kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Gusti Allah niku ngendikaaken Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi. Jadi tujuan urip kula jenengan dipun titahaken Allah niki boten wonten sanes pados ridane Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas, baik niku berupa ibadah, baik niku berupa kehidupan sosial, di saat bekerja, di saat kita berkeluarga. Sedaya kala wau tujuane loro ridane Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika seseorang kalau wau tujuane urip niki luru ridhane Allah, maka dia akan memperoleh nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Contoh, kita berbuat baik niku ketika melakukan berbuat baik kali tiyang sanes. Contoh, menolong tiyang ingkang nembe kesusahan, membantu tiyang ingkang nembe kekurangan, niku semata-mata tujuane luru ridhane Allah, luru gunggungane Gusti Allah sanese dibuat sedaya. Nek saged ngoten, insyaallah jiwa kita akan tenang. Nggih, roh kita akan tenang. Sebab napa? Kita melakukan kebaikan dumateng tiyang sanes niki mboten berharap balasan kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Kadang kita melakukan kebaikan, menolong orang lain, membantu orang lain, tetapi tiyang sanes kalau wau sikape boten sesuai dengan apa yang kita berikan. Kita sudah melakukan kebaikan, tapi dia ini nggak menghargai. Kita sudah membantu dia tidak membalas, tidak apa-apa. Sebab kenapa kita melakukan itu bukan mencari gunggungan atau ingin balasan kebaikan dari dia. Kita membantu dekne ora kepengin dibalas, dibantu dekne enggak, tetapi semata-mata nglakoni ngene atas dasar perintah saking Allah, mencari gunggungan sangka Allah, luru pahala dari Allah, wonten tiyang sanes badhe membalas kita dengan kebaikan.
alhamdulillah. Walaupun tidak dibalas dengan kebaikan, mboten napa-napa. Sebabnya kita melakukan hidup membantu orang lain, ya, menghibur orang yang lagi susah semata-mata atas ridhane Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika kita nggak ada niat boten cari ridho Allah. Ya, kita melakukan berbuat baik kepada seseorang, tetapi dia tidak berbuat baik, nggak membalas kebaikan kita, justru kadang malah dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Apa? Ya kita kecewa. Aku nglakoni ngene, tak rewangi ngene, apa jebule? Ini malah menyakitkan dan mengecewakan. Akhirnya kecewa. Karena napa? Karena orientasi hidupnya melakukan kebaikan boten krana Allah. Berarti melakukan kebaikan itu tujuan utamanya loro ridhane Allah. Wondene ada manusia yang gunggung kita, ya sudah, itu tidak masalah. Itu bukan tujuan kita. Ana wong liya awake dhewe berbuat baik masih dihina, ya wis. Tidak apa-apa, mau itu bukan urusan kita. Urusan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur ingkang kula hormati. Ciri-ciri jiwa yang tenang. Ciri-ciri nafsul mutmainnah. Orang yang hidupnya tenang itu nomor pertama, kata ulama yang bernama Qatadah, yaitu seseorang yang yakin atas janji-janji Allah. Yakin apa ingkang dipun ngendikaken Allah. Ketika ada orang berbuat baik, maka besok balasannya akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Sebaliknya ketika ada orang berbuat jahat, besok akan mendapatkan siksaan dari Allah. Jadi cara berpikir kita, orientasi pikir kita itu akhirat. Aku ngelakoni ini kepingin besok mendapatkan balasan kebaikan dari Allah kelak di akhirat. Aku mau melakukan kejahatan semata-mata bukan karena takut kepada manusia, ora krana ewah karo menungso, tetapi semata-mata aku takut kelak di akhirat aku mendapat ancaman siksa saking Allah Subhanahu wa taala. Nek yakin akan janji Allah besok semua perbuatan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, maka itu jiwa kita akan tenang. Nah contohnya niku wau. Kita nang donya wis nglakoni apik, wis berusaha baik, tapi ternyata disikapi dengan sikap yang tidak baik, gak dihargai, ya sudah. Mengajar bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu mengharapkan ridho dari Allah. Ciri-ciri jiwa yang mutmainnah yang kedua ialah yakin dan percaya penuh tanpa ada sedikit pun keraguan atas apa yang telah dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika napa? Kita yakin. Kita percaya penuh tanpa adanya keraguan. Itu ciri-ciri jiwa yang akan memiliki jiwa yang tenang. Uripe tenang, uripe nyaman, uripe bahagia. Ketika orientasinya tadi orientasi pada keyakinan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ingkang nomor 3, ciri-ciri jiwa ingkang mutmainnah inggih menika yakin dan percaya bilih besok itu ada hari akhir, ada alam barzakh, ada kebangkitan dari kubur yang disebut yaumul ba'ats, ada nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ada nanti dihisab semua amal, ada lagi yaumul mizan, semua amal kita ditimbang oleh Allah. Yakin ada sirat, kita akan meniti jembatan di atas neraka jahanam. Yakin penuh, percaya penuh dan beriman. Jadi itu yang ingin kita capai. Di dunia itu kan cuma tempat menanam kebaikan, menanam amal soleh yang semata-mata tujuannya mencari ridho Allah. Tidak harus mencari ridho manusia, orang butuh mendapatkan pujian manusia. Itu karena memang orientasi tujuan hidup kita itu sejatine loro ridhane Allah
Subhanahu wa taala, walaupun orang lain nggak ridho kepada kita, benci kepada kita. Itu yang pertama. Jadi tujuan uripe manungsa niku loro, ridane Gusti Allah. Ingkang nomor kalih, tugas hidup. Kula jenengan urip nang donya niki ada tugasnya. Tugas uripe manungsa menika wonten kalih. Ingkang nomor sepindah inggih menika beribadah kalian Allah. Ingkang nomor kalih kula panjenengan menika ditugasi Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kebenaran, mengajak kepada al-ma'ruf dan mencegah kepada al-munkar. Yang nomor pertama, tugas urip menika beribadah. Sesuai kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Az-Zariyat ayat 56, Allah ngendikaaken Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Panjenengan iki dititano Allah iki untuk beribadah kalian Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah kalau berbentuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah sing langsung kepada Allah, seperti sholat, seperti zikir, membaca Al-Quran, itu ibadah mahdhah. Atau ibadah yang ghairu mahdhah, itu beraktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga, membersihkan rumah, nyapu, ngepel, cuci pakaian, masak. Itu semuanya niku kedah diniati beribadah. Makanya muslim yang cerdas, dia menjadikan waktu sehari semalam 24 jam ini diusahakan menjadi nilai ibadah, mengikuti aturan tuntunan lan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun sekilas dipandang itu kita hanya aktivitas bekerja, kita nyambut gawe, peras pikiran, peras keringat, peras tenaga, ampun salah niat. Niate sedaya kala wau pados nafkah kangge mencukupi kebutuhan keluarga, kangge ngragati anak-anak, nanti kangge membantu orang-orang yang kekurangan, kita bantu dengan apa yang kita miliki, semuanya adalah bernilai ibadah. Jadi orang yang cerdas adalah menggunakan waktu selama 24 jam sehari semalam ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua yaitu menyampaikan al-ma'ruf, mengajak kepada yang baik lan mencegah utawa menghalang-halangi ana sesuatu yang bertentangan kalian aturane Allah. Dipun dawaken wonten ing Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kita niki umat Kanjeng Nabi adalah sebaik-baik umat. Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada hal-hal yang baik. Ngajak karo kancane, ana kancane dereng rajin ibadah, kita ajak. Ana kancane dereng purun derek ngaji, kita jawil ben gelem ngaji. Itu tugas kita. Tugas setiap individu muslim itu mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu mboten tugase muk para kiai. Mboten sekedar tugase para ustadz iku tok mboten. Mboten tugase para orang-orang yang berilmu, mboten. Setiap kita, saben-saben individu kita niki bertugas ngajak kepada kebaikan dengan cara dan potensi yang kita miliki. Bisa juga dengan cara guyon-guyon, dengan cara jagong-jagong, tapi mengarah kepada yang baik.
ana kancane dereng purun ibadah, mulai kita senggol, kita kandhani untuk melakukan ibadah dengan cara sing persuasif, cara yang baik, cara yang tidak menyinggung. Sebab nopo? Niat baik tapi dengan cara yang tidak baik itu tidak boleh. Ya, ngajak apik tapi niate ora apik niku salah. Ngajak apik kok karo memaki-maki, ngajak apik kok karo menghina, ngajak apik kok karo menjatuhkan. Dan ini cara yang tidak benar, tidak sesuai karo aturan Islam. Kita ajak kepada kebaikan. Kari-kari kancane sing kita ajak, dereng purun ngaji, dereng purun lapo-lapo, kita ajak. Maka kita ini akan mendapatkan pahala dari perbuatan baik orang yang kita ajak. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Sapa wonge duwe kebiasaan baik, contoh nggih jamaah pengajian, kancane durung melu, tanggane ana sing durung melu, kita ajak yuk Mbak, Dek, yuk dimelu ngaji Dek timbang tengah-tengah. Nah orang yang kita ajak kok akhirnya purun ngaji, akhirnya ngerti ilmu agama, akhirnya ngerti pentingnya ibadah, ngerti iki sing halal, iki sing haram. Wong sing kita ajak akhirnya menjalankan, maka kita pun akan mendapatkan pahala kebaikan wong sing kita ajak. Lho niki luar biasa enake, awake dhewe gak nglakoni kebaikan, sing nglakoni wong liya tapi sing entuk pahala. Di samping dia kita juga akan mendapatkan pahala. Iku nek gelem ajak-ajak kepada kebaikan. Makanya konten iki niat kula napa? Ojo-ojo nanti ada yang mendengar, ana sing menyimak, nanti mengikuti, sapa ngerti. Niki dadi amal jariah kawula, babile kawula mangke sampun kapundhut wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Berarti tugas hidup kita napa? Ada dua. Satu, beribadah kalian Allah. Nomor kali, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang bertentangan kalian aturane Allah. Ono tiyang badhe menjalankan maksiat, ini kita kandhani, wah nek iso aja ayo ngene-ngene dengan cara yang baik. Nggih, ora kok kita cuek. Ndak boleh kita bersifat baik untuk diri kita sendiri. Bersifat ananiah, egoisme, wis asing penting aku apik, kono do jungkir malih ben karepe dhewe ya. Itu ndak boleh, bukan jiwa muslim. Jiwa muslim itu senang ketika ada teman berbuat baik, sedih ketika ada teman melakukan kemaksiatan. Ada prihatin di dalam hati itu, ada keprihatinan. Akhirnya kita ajak. Nah, itu jiwa yang muslim. Jadi ngajak atau dakwah, bahasa Islamnya namanya dakwah. Cara Jawane artinya ngajak. Iku tugas kita semua, setiap individu yang Islam. Para sedherek-sedherek ingkang kula hormati, ingkang nomor 3, pedoman hidup. Pedoman hidup kita inggih menika 1 Al-Qur'an, nomor 2 yaiku hadis utawa tuntunane Kanjeng Nabi. Quran niku adalah pedoman hidup kita. Dan ini yang memerintahkan Allah. Quran itu imam kita. Quran ngakon ngidul, kita ngidul. Quran ngakon ngalor, kita ngalor. Quran ngakon ngetan, kita ngetan. Quran ngakon berhenti, kita berhenti. Dan ini jenenge memakai panduan Al-Quran. Satu-satunya cara yang selamat dalam menjalani hidup itu apabila kita memakai aturan dan memakai panduan kitab suci Al-Quran dan tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, untuk mengetahui Quran ini menyuruh apa, melarang apa, kita tidak tahu. Menawi kula panjenengan boten purun mempelajari dan belajar tentang Al-Quran. Boten purun mempelajari dan belajar tentang hadis utawa dawuh Kanjeng Nabi. Satu-satunya cara yaitu dengan kita ikut ngaji
kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para buya, kepada para ajengan, kepada para ustadz. Kita nderek ngaji teng mriku. Mangke diterangkan tentang ilmu Allah yang diambil dari Al-Qur'an. Akhirnya kita paham. Nah, wis paham, kita amalkan. Makanya dalam belajar Al-Qur'an niku ada tahapan. Tahap pertama niku belajar membaca. Dia mengeja, belajar membaca, memahami makharijul huruf, memahami ilmu tajwid, dibimbing karo para ustadz dan ustadzah. Iku tahap pertama. Kita maca saisane, nggih karo dibimbing, mangke lama-lama bisa. Wis apa nek awake dhewe iso maca, akhire lancar, bahkan nek perlu hafal. Apakah sudah cukup berhenti? Belum. Harus dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, yaitu memahami ayat yang kita baca. Karepe piye ya iki? Nggih. Karepe apa? Maksude apa? Kita pahami. Lah memahami ngeten iki nggih mboten saged otak-atik gathuk, kudu dibimbing karo ahline, ben mboten salah paham. Makane agem tiyang ingkang pun lancar bacaane bahkan hafal jangan berhenti, dilanjutkan dengan cara mempelajari isi arti maksud dari ayat yang kita baca. Mun paham, macane wis iso, artine wis iso, napa cukup? Dereng. Dilanjutkan tahap yang ketiga yaitu tadabbur. Tadabbur ku angen-angen napa sing kita pahami dari ilmu niki lho, dari Al-Qur'an. Kita angen-angen, nggih, kita pikirkan, kita renungkan. Akhire apa iki ketemu suatu kesimpulan, oh nek ngono aku urip mengikuti aturan sing didhawuhi Allah lewat ayat-ayat yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Oh, akhirnya hidupe niki pola uripe niki mengikuti ajaran Quran. Terus Kanjeng Nabi khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi itu akhlaknya itu Quran niku. Quran berjalan Kanjeng Nabi itu. Dan itu yang disarankan untuk kita sebagai umatnya. Ojo namung mau pintar membaca, asal membaca, lancar membaca, tetapi kita tidak tahu artinya. Tetapi kita tidak tahu maksudnya. Akhirnya Quran menyindir, ya, apa koyok dini himar atau keledai narik gilingan. Zaman dhisik kan gilingan ditarik karo sapi karo keledai. Ini mubeng terus tapi gak ngerti aku iki lha apa, gak ngerti. Maca ndremimil tapi gak tahu maksudnya. Sehingga kadang lancar baca Al-Qur'an, fasih baca Al-Qur'an, bahkan hafal baca Al-Qur'an, tetapi sikap kehidupan sehari-hari bertentangan kalian pesan dan isi Al-Qur'an. Itu repot. Mun tadabbur mun, apakah cukup? Belum. Nek wis tadabbur selesai, dilanjutkan tahapan yang keempat, yaitu mengamalkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan real sehari-hari, dimulai dari dalam rumah kita, untuk pasangan hidup kita, untuk anak-anak kita, dimulai dari dalam rumah. Apakah kalau sudah mengamalkan sudah selesai? Belum. Masih ada tahapan yang terakhir, apa tadi? Yaitu ikhlas, mencari ridho dari Allah. Oh, seperti tujuan hidup yang tadi, mengamalkan Al-Qur'an, menjalankan ibadah, berbuat baik kepada orang lain. Itu tujuannya cari ridho Allah, dalam istilah lain atau kata lain ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, itu tujuan tugas hidup. Ini mau tugas hidup wonten kalih beribadah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya pedoman hidup wis ngerti, yaitu Al-Qur'an dan tuntunan Kanjeng Nabi. Cekeli kenceng niki. Terus selanjutnya teladan hidup. Setiap orang itu punya idola. Setiap orang itu punya apa istilahnya wong sing dikagumi. Nek cara saiki muhibbin. Nggih, fans, orang yang sangat dicintai. Orang Islam niku yang menjadi pedoman hidup
tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pedoman hidup yang paling tepat dan yang lainnya tidak boleh, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun itu ada seseorang pintar ilmu agama, bergelar kiai, bergelar ustadz, tetapi sikapnya, ya, cara berbicara, bertutur kata, bersikap, bertingkah laku mboten sesuai kalian dawuh Kanjeng Nabi, ya ndak boleh kita ikuti. Walaupun dia pintar ilmu agama nih, walaupun dia bergelar ustadz, walaupun dia ditokohkan di suatu tempat, kalau tidak sesuai kalian sunnah dan tuntunan Kanjeng Nabi, kita tidak boleh mengikuti. Kita tidak boleh silau karo casing, karo penampilan subahe dawa, gue bicarane fasih, tetapi dia tidak sesuai karo tuntunane Kanjeng Nabi. Walaupun orang tersebut ngaku-ngaku, wah saya ini berilmu tinggi, saya ini terah Rasulullah, tetapi ketika dia tidak sesuai karo aturan Nabi, ya kita tolak. Ya, jadi pedoman hidup atau teladan hidup yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Rasulullah dawuh, setiap umatku, ya semua umatku akan masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wa qila wa man yaba? Qalu wa man yaba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Selajeng Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad yaba. Orang yang ikut pada aturanku maka dia akan masuk surga, dan orang yang tidak ikut pada aturanku, dia hidup seenaknya sendiri, maka itulah orang yang menolak atau tidak mau masuk surga. Jadi kita tuh dijamin Rasulullah lewat dawuh ngeten iki, ketika mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi, maka kita akan menjadi orang-orang calon penghuni surga. Nek mboten purun, berarti pola hidup kita tidak sesuai karo aturan Nabi, berarti kita akan menolak atau orang yang termasuk tidak mau masuk surga. Makanya kehidupan kita sehari-hari mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi yang disebut dengan mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Jadi mengikuti sunnah Kanjeng Nabi niku artinya apa? Urip saben dina niki, baik apa niki hubungan di dalam keluarga, hubungan dengan lingkungan masyarakat, hubungan saat bekerja, hubungan ketika dia berniaga, berdagang, bekerja, wabeh mengikuti pola yang diajarkan dening Kanjeng Nabi. Itu namanya mahabbah utawa cinta karo Kanjeng Nabi. Boten cukup orang itu cinta kepada Rasulullah hanya memperbanyak sholawat sing penting. Sapa wong maca sholawat bisa akan dijamin masuk surga. Tidak bisa membaca sholawat atau bahkan mengikuti sholawatan ngalor ngidul, tetapi hidupnya tidak mengikuti aturan Nabi. Lunga sholawatan, ya, padang bertentangan kalian hukumi Kanjeng Nabi. Di saat sholawatan berkumpul antara laki-laki perempuan berjejal-jejal, melakukan berjoget-joget, ya. Sing dibaca itu qasidah, itu bukan sholawat, ya. Dibaca qasidah karo joget-joget, ya, yang nek didelok mun mboten etis. Lah niki mboten niku sing dimaksud cinta kalian Kanjeng Nabi, mboten niku. Sing dimaksud cinta karo Kanjeng Nabi adalah mencontoh kehidupan Rasulullah dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dia tidak pernah mengikuti sholawatan, walaupun dia tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan, mangke kegiatan sholawat nokono dihadiri Habib ini, walaupun dia tidak mengikuti, ya, benar sholawatan itu sangat baik, tapi ingat, membaca sholawat itu bagian, bukan keseluruhan, bagian dari cara kita mencintai Rasulullah. Itu pun harus dilakukan dengan etis. Mosok kita itu menghadirkan Rasulullah, membaca sholawat sambil joget-joget,
seakan-akan menghina Rasulullah kan. Cukuplah kita membaca sholawat dengan tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saat kita duduk sendiri, saat kita berdiri, saat kita dalam perjalanan, itu lebih hebat itu. Lebih hadir hati kita untuk menghadirkan Rasulullah daripada sambil berjoget-joget. Ya. Terus selanjutnya setelah ngerti pedoman hidup itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berikutnya adalah siapa saudara kita. Sebagai seorang mukmin itu loh, saudara kita itu siapa? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Saat temene orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Catatannya al-mu'minun, orang yang beriman. Berarti orang Islam, wis beriman, wis membaca syahadat, semuanya itu adalah saudara kita. Islam tidak mengenal ras. Islam tidak mengenal suku. Islam bukan agama rasis. Kita wong desa kene, nek wong luar desa kita bukan saudara kita, ndak. Kita orang Asia nanti melihat orang Afrika berkulit hitam legam, itu bukan saudara kita, ndak. Baik itu orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, orang kutub bahkan sekalipun. Ketika dia sudah bersyahadat, maka itu saudara kita. Ojo meneh kok napa istilah sak jamaah. Lain suku, lain ras, lain negara. Itu pun saudara kita. Selama dia sudah bersyahadat. Kadang sing repot niku satu jamaah, ya satu majelis taklim, bahkan satu masjid iku do saling eyel-eyelan. Ora cocok antara siji lan sijine, blok-blokan. Goro-goro nopo sering terjadi beda pendapat sehingga odo pecah. Boleh kita beda pendapat biasa, tapi jangan sampai terjadi perpecahan, saling membenci, saling tabaghadu, saling membenci, tadabaru, saling ungkur-ungkuran, tidak mau menyapa. Ya ini orang yang ketipu. Ya, berpakaian Islami, hidup di suasana tengah masyarakat Islam, kegiatan Islam, tetapi substansi Islam dicampakkan. Rugi kita. Nah, seharusnya bagaimana dengan saudara kita? Fa aslihu baina akhwaikum. Berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu. Kita harus berbuat baik. Jangan saling berpecah belah. Jangan sampai kita masuk dalam sindiran Al-Quran, yahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Wetoke kumpul, wetoke satu jamaah, satu organisasi, tetapi hatinya terpecah belah, hatinya bercerai-berai, hatinya puing-puing ora iso bersatu. Itu yang banyak kita alami saat ini itu. Hal semacam itu karena apa? Karena ada egoisme, anania, aku yang dikedepankan, menyampaikan ajaran Islam. Dia menggunakan nafsunya dewi, walaupun dia itu beratribut Islam, berbendera Islam, tetapi pola nyata hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan kanjeng Nabi. Maka nih kula jenengan itu wis waktune membuka pikiran lah ya. Jangan mudah disekat-sekat. Sekali dia Islam, saudara kita. Awake dhewe aja disekat-sekat. Wah nek ngomong Nahdlatul Ulama kancaku, ngomong Muhammadiyah iku gak kancaku, ndak bisa semacam itu. Selama dia bersyahadat, selama dia itu beriman pada Allah, kitabe tunggal siji rupane Al-Qur'an. Nabine ya siji rupane Nabi Muhammad, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, ada Persis. Semuanya itu adalah saudara kita. Tapi yang terjadi apa? Terjadi malah saling sindir menyindir, saling mencemooh dan seterusnya. Itu orang yang tertipu. Kelihatannya Islam, tetapi dia mencampakkan aturan Islam.
Kita harus berbuat baik. Fa aslihu baina akhwaikum, berbuat baiklah kepada saudaramu. Rukunlah kepada saudaramu. Bahkan Rasulullah ngendikaken al muslim alal muslim kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Orang Islam satu dengan orang Islam yang lain itu diibaratkan seperti satu bangunan, antara satu dengan yang lain itu saling mengokohkan sehingga berdiri menjadi sebuah bangunan. Ono sing berperan menjadi soko atau tiang, ono sing berperan menjadi cor, ono sing berperan menjadi tembok, ono sing berperan menjadi lantai, ono sing berperan menjadi atap. Tetapi ketika menyatu maka akan menjadi bangunan yang kokoh dan indah. Satu dengan yang lain jangan merasa penting. Sing soko mengatakan bangunan ini tidak bisa berdiri nek gak ono aku. Lah sing tembok ya muni, lah kowe nek ngadeg gejejeg nek gak ono aku kabeh lapo. Lah jenenge atap ya ora trimo, wis ada ana saka, ada ana tembok, nek gak ana aku, gak ana atap. Dadi apa? Akhire tukaran ora dadi bangunan, gampang mutung, gampang berpecah belah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Iki kelompokku, iku ora kelompokku. Itu penyakit kita. Ya. Jadi penanaman kita nek ditakoni saudara kita itu siapa? Semua orang Islam dimanapun dia berada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sangat indah mencontohkan, mempersaudarakan antarane wong-wong penduduk Mekah sing dijak Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Jak Rasulullah karena tekanan intimidasi saka orang-orang kafir Quraisy Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi niki bermigrasi, berhijrah. Dijak wong-wong sing beriman meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga, lilo demi iman. Dijak sampai di Madinah disambut oleh saudara-saudaranya di Madinah. Lah orang yang mengikuti Kanjeng Nabi dari Mekah itu namanya kaum muhajirin. Orang yang penduduk asli Madinah, orang pribumi yang menyambut kedatangan saudaranya dari Mekah itu disebut kaum Ansor. Bagaimana akhirnya dipersaudarakan antara satu dengan yang lain, ya, makan dicari bareng, kehidupan dipikirno bareng. Itulah ciri-ciri Islam. Persaudaraan yang diikat dengan Islam tidak dibatasi oleh sekat negara, tidak dibatasi oleh sekat desa, tidak dibatasi oleh sekat organisasi. Desa nendi, organisasi apa, selama itu Islam maka itu adalah saudara kita. Itu jadi saudara kita adalah setiap orang-orang Islam. Kewajiban kita kepada saudara adalah fa aslihu baina akhwaikum, berbuat baik. Lajeng berikutnya lawan hidup. Kalau tadi saudara hidup, sekarang lawan hidup. Lawan hidup kita itu cuma satu. Siapa? Yaitu setan atau iblis. Selain itu tidak boleh kita jadikan sebagai lawan. Ya. Lah lawan hidup kita adalah setan dan iblis. Itu tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah memberikan tuntunan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, kan? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti gaya hidup setan. Iya, gaya hidup setan bermusuhan, ya, saling menjatuhkan, saling menjegal, saling satu dengan yang lain menghina. Itu langkah setan. Jangan sampai kita menjadi orang casing Islam. Nah, sing lanang kuplukan, sing wedok kerudungan, tetapi jeruane jeruan setan. Sifatnya sifat setan, antara satu dengan yang lain saling mencaci, bermusuhan, tidak bisa bersatu, takabur. Semuanya itu adalah langkah setan. Wala tattabi'u, ojo eloki. Allah sampai mengikrarkan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh-musuh sing nyoto. Makanya jangan menjadikan selain setan musuh. Karo dulure musuhan, karo kancane musuhan,
karo tanggane musuhan. Nah ini berislam tetapi mencampakkan ajaran Islam. Oke, itu lawan hidup. Siapa tadi? Setan. Selanjutnya bekal hidup. Apa bekal hidup kita? Bekal hidup kita ialah atau potensi hidup kita adalah dunia seisinya. Ya. Potensi atau alat hidup kita itu dunia seisinya. Apa yang ada di dunia, fasilitas semuanya itu adalah kita gunakan untuk kemanfaatan akhirat. Ya, kita punya kesehatan, kita punya rezeki, kita punya rumah, kita punya lahan, kita punya deposito. Semuanya itu kan aset. Lah aset itu adalah bekal kita di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibataka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kanggomu di dunia ini. Ambillah yang ada di dunia itu, ambil. Wala tansa nasibataka minad dunya, tetapi jangan sampai lupa bagianmu besok di akhirat. Artinya apa? Semua potensi di dunia itu miliki. Kejar. Karena Islam itu agama dinamis, kon rajin nyambut gawe, kon rajin bekerja untuk memperoleh fasilitas-fasilitas hidup, miliki. Aja dadi pemalas, aja dadi wong sing ongkang-ongkang kaki. Rajin bekerja, miliki, dadi wong sing berakeh. Lah nek wis dadi wong sing berakeh, duwe berakeh, manfaatkan berakeh iki mang untuk kesuksesan di akhirat. Ya, kita menikmati potensi tadi untuk akhirat. Yang di duwe nggo tuku klambi anyar, seneng tinggu, mesam-mesem. Wah, tapi niatin apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Itu klambi anyar, gelang anyar. Ngono ku niate apa? Supaya indah, ben ora nglombrot. Kabeh iki niate krana Allah. Nggih, itu adalah bekal hidup kita. Semua yang ada di dunia ini memanfaatkan untuk kesuksesan kita di akhirat. Sedulur sedaya ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan, kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi wonten manfaate. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.